يهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والشهداء الصالحين والصالحين والصالحين المحققين وإلى حضرة الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الجليل الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis masih dalam bab syurutus sholat. Hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama terkait dengan fikih atau hukum syarat-syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum al-masjida falyanzur fa in ra'a fi na'laihi adha aw qadra falyamsahhu wal yusalli fihima. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan qala Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah menyampaikan. Rasulullah pernah bicara, idza jaa ahadukum al-masjidah, seandainya salah satu di antara kalian semua datang ke masjid, tiba di masjid, salah satu di antara kalian tiba di masjid, falyanzur, maka perhatikan, fa in ra'a fi na'laihi adza aw qadra, kalau kamu lihat di kedua sandal kalian itu ada kotoran atau ada hal-hal yang najis, falyamsahhu, maka sebaiknya gosok-gosokkan sandal kita. Dilihat dulu, kalau ada, kita gosok-gosokkan sandal kita, gosok-gosokkan ke tanah. Falyusalli fihima, dan sholat di atas kedua sandal tersebut. Jadi bayangan kita bagaimana? Kalau kita kan datang ke sini, tapi kan sandalnya nggak masuk ke masjid, sampai di keluar, kemudian dicopot, kemudian masuk di masjid ya tanpa sandal. Artinya mau digosokkan gimana? Karena dia sandalnya tidak masuk. Ini zaman Rasulullah. Waktu zaman Rasulullah sandalnya ya masuk ke dalam masjid. Langka, orang nganggo keramik, nganggo lemak, nganggo pasir. Nah, ketika orang itu masuk ke masjid, ya biasanya kalau sandalnya juga masuk ke dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa hadis ini memberikan satu pemahaman bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu apapun yang akan kita gunakan dalam sholat dalam keadaan suci. Kalau kita sholat memakai sandal, ya sandalnya harus suci. Intinya sih begitu. Sahahahu Ibnu Huzaimah. Ini disahihkan oleh, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wati'a ahadukum al-adha bi khuffaihi fatahu ma at-turabu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berbicara, idza wati'a ahadukum al-adha
apabila salah satu di antara kalian menginjak kotoran bikhufaihi dengan dua sepatunya atau khuf muzahnya fatohuruhuma at-turab, maka turab sudah bisa atau debu itu sudah bisa mensucikan khuf. Artinya ya tadi digosok-gosokkan tadi dengan cara digosok-gosokkan ke tanah itu bisa untuk menjadi suci. Nah, hadis ini yang pertama kita bisa mengambil hikmahnya atau memetik pemahaman dari hadis ini. Yang pertama adalah bagaimana cara mensucikan sesuatu yang terkena kotoran. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bahasa yang lebih lugas, dengan bahasa yang lebih tegas. Secara tegas menunjukkan secara teks pemahaman ning tulisannya omongan sing jelasnya itu mengarahkan bahwa ini hadis memberitahu kepada kita, menginformasikan kepada kita, mengajari kepada kita tentang bagaimana kita cara mensucikan sesuatu yang terkena najis atau terkena kotor. Yang kedua, hadis ini juga menginformasikan secara tidak langsung bahwa salah satu syarat sholat itu adalah harus dalam keadaan suci pakaiannya dan lain sebagainya, bukan suci secara dari hadas. Dari hadas juga harus suci, suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan juga suci segala sesuatu yang dipakai, mulai dari topi, pakaian, sandal, sarung dan seterusnya, sejadahnya itu harus suci. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis selanjutnya, wa an Muawiyah bin Hakam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha sholati la yasluhu fihi ma syai'un min kalamin nas innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an, rawahu Muslim. Hadis berikutnya dari Muawiyah bin Hakam. Dia mengatakan, qala Rasulullah pernah menyampaikan, inna hadza sholat, bahwa sholat ini la yasluhu fihi ma syai'un min kalamin nas, bahwa sholat ini tidak layak ada obrolan-obrolan, ada pembicaraan antar orang-orang, pembicaraan manusia, tidak layak ada ungkapan-ungkapan dari seseorang. Innama huwa tasbih, hanya saja sholat ini hanya diisi dengan tasbih, buat takbir dan qiraatul Quran. Jadi kalau sholat, maksudnya sholat itu isinya cuma tasbih, takbir dan qiraatul Quran, tidak ada isi pembicaraan yang lain. Gampangannya begitu. Tidak layak sholat diisi dengan pembicaraan lain kecuali hanya tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Itu hadis ini. Artinya bahwa ketika kita melakukan sholat, maka syarat sahnya itu adalah tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngomong. Misalnya Allahu Akbar, aduh cak, nanti katanya kempong beli, sampai katanya kempong tapi iya kempong. Nah itu tidak boleh. Tidak ada pembicaraan yang lain ketika kita melakukan sholat kecuali tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Allahu Akbar ya. Subhanallah, hamdi, subhanallah, adil, Allahu Akbar, takbir itu. Nah, hanya itu saja dengan qiraatul Quran, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Isi sholat itu hanya pembicaraan itu. Kalamnya hanya itu saja. Ada kalau di luar kalam itu maka akan mengancam tentang tanfidus sholat atau kesahan sholat kita. Itu akan terancam kesahan. Jangan-jangan kalau kita ngomong dengan pembicaraan yang lain di luar tasbih dan takbir dan qiraatul Quran, itu akan membahayakan pada kesahan sholat kita. Itu salah satu hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama terkait dengan tidak diperbolehkannya kita berbicara di dalam melakukan sholat. Dalilnya hadisnya adalah hadis ini. Wa an Zaid bin Arqam qala
inna kunna natakallamu fi sholati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa amirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Hadis berikutnya dari Zaid bin Arqam. Dia mengatakan inna kunna natakallamu fi sholati ala ahdi Rasulillah. Kami berbincang-bincang dalam waktu mengerjakan sholat di masa Rasulullah. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Salah satu di antara kita cerita tentang kebutuhan dengan hajat-hajat dia kepada temannya. Jadi pada waktu itu, pada zaman Rasulullah, Zaid bin Arqam itu pernah sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar lalu ngobrol. Terus ini sampai tersolat lain di. Oh iya, gula tersolat kayak pengen di pasar, ayo barang kita makan deh. Kira-kira ada obrolan begitu. Itu terjadi di antara para sahabat ketika melakukan sholat. Jadi ketika sholat saling dekat-dekatan sambil ngobrol, sholatnya sambil ngobrol. Hatta nazalat, sehingga turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat, hafizu ala sholawati, jagalah sholat-sholatmu, was sholatil wusta, dan jagalah sholat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan lakukanlah dengan secara khusyuk. Ini hafizu ala sholawat di sini maksudnya adalah jagalah, perhatikan, hindari sholat-sholat kamu itu dari pembicaraan tadi. Aja ngobrol, maka sholat aja ngobrol. Hafizu ala sholawat, itu hafizu ala sholawat ini. Was sholatil wusta, dan perhatikan atau jagalah atau biasakanlah, perhatikanlah sholatil wusta. Sholatil wusta ini menurut sebagian ahli tafsir mengatakan ini adalah yang dimaksud sholatul wusta adalah sholatul asri, sholat asar. Ada lagi ulama yang mengatakan was sholatul maghrib, ada yang mengatakan was sholatul subhi. Ada sing sholat duhur, ada sing mengatakan yang dimaksud sholatul wusta itu sholat apa? Ada sing sholat maghrib, ada sing sholat asar, ada sing sholat isya, ada sing sholat subuh, macam-macam. Para ulama mengartikan apa yang dimaksud dengan sholat wusta. Artinya kalau wusta itu kan sholat pertengahan. Pertengahannya itu kapan? Apakah zuhur itu menjadi pertengahan hari, misalnya pertengahan di antara sholat-sholat, atau subuh yang menjadi pertengahan itu? Nah ini para ulama berbeda pendapat. Wa qumu lillahi qanitin, dan lakukanlah sholat dengan secara khusyuk. Jadi sebelum ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu para sahabat ketika melakukan sholat ngobrol, ya Kanjeng Nabi diam-diam saja. Wa nuhina 'anil kalam, dan mencegah atau melarang kita untuk berbicara. Dan Nabi menjelaskan fa umirna bisukut. Kemudian kami diperintahkan untuk diam. Artinya ada perintah dari Rasulullah. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijal wa tadfiqu lin-nisa, muttafaqun alaih, zada Muslim bis shalat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan at-tasbihu lirrijal. Tasbih, mengucapkan tasbih subhanallah itu untuk laki-laki. Walitadbik, tepuk tangan, lin-nisa, itu untuk perempuan. Zada Muslim bis shalat, Imam Muslim menambahkan bis sholati, ai at-tasbihu lirrijal wa tadbiqu lin-nisa bis shalat. Tasbih, membaca subhanallah itu pantas, itu untuk laki-laki, dan tepuk tangan itu untuk perempuan dalam sholat. Maksudnya gimana ini? Maksudnya ketika kita sedang berjamaah, imamnya melakukan satu kesalahan atau lupa melakukan salah satu rukun dalam sholat,
maka kita mengingatkan imamnya at-tasbihu lirrijal. Maka subhanallah itu untuk laki-laki. Wal tasbihu linnisa, tapi kalau perempuan mengingatkannya tidak dengan ucapan subhanallah tapi dengan tepuk tangan. Itu cara mengingatkan seorang perempuan kepada imam yang lupa akan rukun-rukun yang harus dilakukan di dalam sholat. Wa an Mutarraf ibnu Abdullah ibni Syukhair an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadri azjar kazirul marjan min al-bukai akhrajahu al-khamsatu illa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Mutarraf bin Abdullah bin Syukhair dari bapaknya, dia mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah SAW sedang melakukan sholat dan di dalamnya ada suara kayak air mendidih. Kenapa? Minal buka, karena nangis. Kanjeng Nabi sholat nangis, sholatnya Kanjeng Nabi sambil nangis itu sampai dadanya kedengaran suara seperti hanya air yang sedang mendidih. Itu pernah disaksikan oleh Mutarraf bin Abdullah. Akhrajahu al-khamsatu illa Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 imam kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kanjeng Nabi itu ya manusia biasa tapi membangkitkan energi tenaganya itu seringkali tidak dengan makan tapi dengan ibadah. Kanjeng Nabi semakin banyak sholat atau semakin sholatnya kualitasnya semakin bagus, dia tambah kuat. Modelnya begitu, saking anunya. Dan ini sebenarnya juga kata Kanjeng Nabi pernah dalam hadis itu bisa dilakukan oleh kita itu kalau misalnya kita serius banget dengan ibadah kita, dengan sholat kita. Kalau kita pengen tidak terasa lapar kita, maka fokuskan sholat kita dengan keseriusan dan kita justru muncul tenaganya itu, energinya itu. Jadi untuk membangkitkan tenaga energi kita itu tidak harus menelan sesuatu yang bersifat fisik, tapi dengan spiritualitas juga bisa terjadi penguatan tenaga. Kira-kira begitu. Hadis berikutnya Ali radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan kana li min Rasulillah madkhalani, saya punya 2 pintu, 2 jalan pintu masuk ke rumah Rasulullah. Tidak hanya melalui pintu depan, tapi Sayyidina Ali juga bisa melalui pintu belakang. Statusnya sebagai sebagai tamu, sebagai sahabat, statusnya sebagai bagian dari keluarga, menantu. Jadi ada manjingnya Simburi ya bisa karena sebagai keluarganya, sebagai tamu melalui pintu depan juga bisa. Fakuntu idza ataitu wa yusolli, maka ketika saya masuk dan beliau dalam keadaan sholat, masuk entah dari pintu depan maupun pintu belakang dan beliau dalam keadaan sholat, tanah nahali, maka dia pasti direm. Jadi begitu Rasul, assalamualaikum, manjing, Kanjeng Nabi itu untuk memberikan isyarat kepada Sayyidina Ali bahwa posisinya dalam keadaan sholat, sedang melakukan sholat. Wa an Umar bin radhiyallahu anhu qultu li Bilal kaifa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yurdu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Qala yaqulu hakadha wa basata kaffaihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qultu, saya pernah menyampaikan li Bilal kepada Sayyidina Bilal, kepada sahabat Bilal. Kaifa ra'aitu an-nabi, bagaimana saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yurdu alaihim hina yusallimuna alaihi. Bagaimana Rasulullah menjawab mereka ketika mereka mengulurkan salam kepada Kanjeng Nabi. Wa huwa yusolli, sementara Kanjeng Nabi sholat. Jadi Ibnu Umar pernah memberitahu kepada Sayyidina Bilal, ente pengen ngurupli Kanjeng Nabi menjawab sholatnya para sahabat ketika para sahabat itu menyampaikan salam kepada Kanjeng Nabi. Bagaimana caranya? Itu diajarkan oleh Ibnu Umar kepada sahabat Bilal. Qala yaqulu hakadha, gini nih kata Sayyidina Umar,
Dia mengatakan qala yaqulu hakada, kata Sayyidina Ibnu Umar, begini nih caranya. Wa basatu kafaihi. Kita dalam keadaan sholat itu jawab salah. Tapi tadi kalau konteksnya ketika kita berada di dalam rumah dan orang itu tidak tahu di dalamnya ada orang atau enggak seperti Sayyidina Ali, maka bagaimana cara jawabnya? Kalau begini saja ya nggak bakalan tahu kan orangnya, ada suaranya cuma begini saja. Ngawi ini siapa? Kalau posisinya seperti tadi, maka jawabnya adalah dengan dehem, dengan itu jawabnya seperti itu. Tapi kalau dia jawabnya dengan kafain, melihat kita maka dengan membuka masuk ke kafain, membuka telapak tangan kita. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Dari Ibnu Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Rasulullah sedang melakukan sholat. Wa huwa hamilu Amamah binti Zainab. Dia Kanjeng Nabi sedang sholat sambil menggendong Amamah binti Zainab. Jadi sholat Kanjeng Nabi bayi ngemban Amamah binti Zainab. Jadi sholat ya boleh bagi emban, anak pun boleh, anak bagi diemban itu boleh. Faidah sajadah wa do'aha. Ketika Kanjeng Nabi mau sujud, Amamah ditaruh dikit, gendong, garpat sujud, anaknya ditaruh dikit, blok di pinggirannya, kalau mereka sujud. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Wa idza qama, ketika Kanjeng Nabi berdiri lagi, kemudian diambil lagi digendong. Jadi ketika ada digendong, ketika pengen sujud ditaruh. Nah itu bayi, misalnya bayi kan ditaruh di peluknya, dituakan dikit, kemudian sujud, kemudian ngadeg lagi, berdiri lagi, diambil lagi, digendong lagi. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Muttafaqun alaih bahwa yaumun nas fil masjid, dan kala itu para sahabat berada di dalam masjid. Jadi diperhatikan oleh banyak sahabat Kanjeng Nabi melakukan sholat seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu al-aswadaini fi shalat al-hayyatu wal aqrab. Akhrajahu al-arba'u wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan uqtulu al-aswadaini. Patenia, bunuhlah dua hewan hitam bisolati ketika kita sedang melakukan sholat. Apa aja itu? Al-hayyatu, yang pertama adalah ular, yang kedua al-aqrab. Yang pertama adalah al-hayyah, yang kedua al-aqrab. Yang pertama adalah ular, yang kedua itu kalajengking. Jadi kalau kita sedang melakukan sholat, kemudian anak ular lewat di ngarepe kita, lewat nuyuk, nah itu dipateni mulai al-aswadaini. Wal aqrab atau kalajengking lewat di depan kita sedang sholat, maka akrab kita atau kalajengkingnya kita matikan. Jadi Allah Akbar kemudian anamu. Jadi sholatnya mandek dikit, lalu kemudian mateni kalajengking, teruskan sholatnya. Tapi apakah anak kodok lewat aja kemudian sholatnya berhenti lalu kemudian mateni kodok? Yang harus dibunuh itu cuma al-hayyah wal aqrab saja, ular dan kalajengking. Bab satrul musolli wallahu a'lam bishawab. Kamu bisa ya? Al-Fatihah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.